Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Riyadu mimma ani ahani Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil athyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Rahatil athyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil athyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Rahatil athyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi
fi layalil maulidi, fi layalil 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 beristri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, fi layalil maulidi, fi layalil. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Rahatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail min surati Yunus faqala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra min suratil ahzab faqala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa nahnu insyaallahu ala hadhihi al-ayati minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati segenap unsur pemerintahan yang sempat hadir malam hari ini. Kalau ada dari kecamatan yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Menang Raya, guru kita Bapak Suparedi, yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Babul Khair Desa Menang Raya, Manda kami, Manda Haji Asmadi, dan segenap Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, kita mengawali dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini malam ke-30 dari bulan Ar-Rabiul Awal. Bulan dikenal sebagai bulan lahir Nabi. Kita nyebutnya bulan Maulid. Boleh disebut Maulid, jadi juga kalau nak disebut Maulud, ya. Dua-duanya jadi. Kalau Maulid itu maknanya kelahiran. Jadi kalau Maulid Rasul berarti kelahiran Rasul. Kalau disebut Maulud, ya, itu artinya ndek dilahirkan itu bayinya, kupeknya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini walaupunlah jauh sebetulnya dari tanggalnya, tak apa-apa. Kalau kita di Palembang ada istilahnya Maulid ada nih baca. Kalau di Palembang ada istilah Maulid Arba'in. Bukan semalam 2 malam memperingati Maulid, tapi 40 malam. Jadi ada cerita sekitar sebulan yang lalu lah, ya. Sebulan yang lalu Ustadz Abdul Somad, beliau ke Palembang. Beliau itu termasuk neman ke Palembang, ya. 2 hari yang lalu ke Palembang lagi. Bulan ini kok paling tidak nih aku baca 2 kali beliau itu ke Palembang. Itu saking senangnya beliau itu datang ke Palembang. Ya, jadi Palembang itu termasuk tempat nih senang nian dia itu datang. Itu Ustadz Abdul Somad. Jadi satu ketika sekitar sebulan yang lalu ada pertemuan khusus. Karena kan lagi musim tak jadi rame-rame. Pertemuan khusus dengan ustadz-ustadz adalah sekitar orang 100 di Hotel Best Keep. Jadi ada nih menarik, nih ku tangkap dari omongan beliau itu. Apa uji beliau? Kamu orang Palembang itu beruntung. Kalau nyebut orang Palembang tuh masuk juga gitu, orang Pedamaran, ya. Iya, Palembang tuh ibu kota Sumsel. Masuklah kita insya Allah. Kata beliau beruntung orang Palembang itu. Ngapo? Kata beliau di Palembang majelis banyak. Majelis itu maksudnya pengajian-pengajian. Majelis banyak. Pengajiannya ramai. Datang bulan Rabiul Awal ada maulid. Maulidnya maulid Arba'in, 40 malam. Habis Rabiul Awal itu nyambung lagi Rabiul Akhir 10 malam. Malam 40-nya penutupan. Ya, biasanya di Ba'lawi. Itu paling rame maulid, di penutupnya maulid Arba'in. Tempat lain di Serang misalnya, ya, di Jawa ngadakan maulid Arba'in sampai 40 malam. Contohnya itu belajar dari Palembang. Itu kata beliau. Ziarah kubur itu, ya. Nek paling terkenal juga di Indonesia itu di Palembang. Apa namanya ziarah? Oleh kita kok jauh dari Palembang, tak perlu pacak jadi, ya. Ziarah apa? Ziarah kubro.
Ya, kalau ada ni biasa ke Palembang, kalau datang masuk bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban, itu ada ziarah kubro. Ni datang bukan orang Palembang baik, dari seluruh Nusantara, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk Brunei. Tahun ko baik tak naruh. Ya, ngapo? Karena lagi musim pandemi. Nah, jadi kata beliau, beruntung kamu orang Palembang. Pengajian banyak, majelisnya rame. Kalau maulid arba'in, ziarah kubro. Lalu beliau tutup dengan satu ungkapan. Bagus ungkapan beliau itu. Karena banyaknya kemuliaan tadi, yuk, nanti di akhirat katanya. Kata Ustaz Abdul Somad itu, aku cuma nyampaikan nyambung omongan beliau. Kalau ada orang Palembang masuk neraka, uji beliau ya, kaki malaikat tu bertanya, oi, kamu orang Palembang tu kemana baik? Nah, ya, nunjukkan bagusnya Palembang itu, ya, termasuk kita ini, sehingga beliau tu senang datang ke Palembang. Nah, malam ke-30. Kalau di Palembang itu malam ini bertempat di kediaman Habib Mahdi Muhammad Syihab. Ya, Habib Mahdi kita nyebutnya, terkenal beliau ya. Salah satu dari Habib dan Ustadz yang ada di Maspuro. Aku nasib kurang beruntung. Lah netap ke jadwal untuk Babul Khair, karena aku biasanya tak kalau absen di rumah beliau. 3 tahun nunggu Palembang, selalu hadir maulid arba'in di rumah beliau. Malam ikolah nih aku tak mailu ya. Karena lah janji di sigo. Lupa nak mundur ke semalam waktu itu. Ya, karena sibuk lupa ngurung ka atau lupa mundur ka, tapi tak apa insyaallah. Di sana maulid, di siko juga kita maulid. Di sana bacakan solawat, kita juga ada hadrah. Insyaallah di sana dapat pahala, kita juga di siko dapat pahala. Ya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maulid ya bulannya Rabiul Awal. Cuman ada yang nak kusampaikan. Kalau kita mengenal Rabiul Awal bulan lahir Nabi, perlu juga kita tahu dan kita baca bahwa 12 Rabiul Awal ya, kita mengenalnya tanggal lahir Nabi. Di 12 Rabiul Awal itu juga tanggal meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang itu tanggal lahirnya dengan tanggal wafatnya sama. Di antara yang jarang itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain bagus kita ambil hikmahnya di bulan Maulid dari segi kelahiran, bagus juga kita ambil hikmah, ambil pelajaran dari kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang nak kuceritakan dulu di pangkal iko ya. Proses meninggalnya Nabi. Agar kita tahu, oh itu Nabi meninggal. Oh itu yang terjadi pada diri Nabi. Agar kita pacak ngambil hikmahnya dari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sudah tanggal lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Tanggal meninggal Nabi juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun ke-11 Hijriah. Hari itu, nah ikut ceritanya. Waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal, Nabilah demam itu ya. Nabilah demam beberapa hari sebelumnya. Waktu subuh Nabi buka pintu kamar beliau. Nabi itu kalau buka pintu kamar beliau, itu langsung menuju tempat perimamannya. Ya, tempat beliau jadi imam. Jadi 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tanggal meninggalnya Nabi itu, Nabi buka lawang rumahnya itu. Nabi lihat, nampak sahabat-sahabat itu sudah siap-siap untuk semayang subuh. Berdiri di perimaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk ngantikan Nabi sesuai dengan perintah Nabi. Waktu Nabi buka lawang itu, kelihatan oleh Abu Bakar, sehingga Abu Bakar itu beri isyarat pecah nak mundur. Ya, disangkonya Nabi siap jadi imam. Tapi Nabi juga beri isyarat kepada Abu Bakar agar dia mantap di situ. Kata guru kita dulu, itu seolah-olah setelahnya Nabi tutup lawang rumahnya, itu seolah-olah Nabi nak melihat untuk kali yang terakhir jamaah solat subuh dari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Matahari meninggi.
Anggaplah waktu duhanya. Jadi Nabi tak ada solat subuh tadi dengan sahabat, karena Nabi sedang demam. Matahari meninggi. Diketahui saat itu sahabat-sahabat bergantian masuk rumah beliau, jenguk Nabi sedang sakit. Bergantian, Pak, rumah Nabi tak ada besar pecah rumah kita. Pacak dilihat kamu tu, buka HP, cari di Google, replika rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil rumah beliau itu. Maka sahabat dia datang itu berganti-ganti. Masuk, dia masuk, sudah dia keluar, ni lain masuk. Termasuk yang ada di rumah Nabi saat itu adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga yang ada di situ Fatimah binti Rasulillah, anak yang beliau cintai. Lalu kemudian ya terjadilah berikutnya, datangnya malaikat, makhluk yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masuk itu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nek pacak ada malaikat cuma Nabi. Fatimah tak pacak melihat. Aisyah tak pacak melihat, kan gaib ini. Ya, gaib. Malaikat Jibril kemudian masuk lebih dulu, nyampaikan sesuatu, wahai Muhammad, aku datang nyampaikan salam dari Allah, assalam, ya, mengucapkan salam untuk kau. Begitulah lebih kurang. Ini diceritakan oleh Ustadz Yahya Zainal Ma'arif. Kita menyebutnya Buya Yahya. Aku nyampaikan dari beliau tentang kisah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Termasuk yang kami baca di rumah itu ada buku, bagus bukunya, tapi untuk golongan kanan buku itu, bukan untuk golongan kiri. Maksudnya macanya dari kanan, bahasa Arab. As-sa'at al-akhirah min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik terakhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk malaikat Jibril, nyampaikan salam dari Allah, lalu kemudian beritahu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, aku datang sekali, kau tak ada seorang. Ngajak kanco rupanya Jibril itu. Iya, di mana kanco Jibril? Rupanya masih ada di luar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapalah kanco malaikat Jibril itu? Malaikat Israel. Ada kanco tapi nunggu di luar. Ya, uji malaikat Jibril ada di luar, tapi dia belum masuk kecuali nanti masuknya itu atas seizin engkau. Bayangan, Pak, kalau kita lah sampai janjinya, jangan berharap ya malaikat Israel izin dulu, kalau lah sampai laju selesai ya, itu kita. Tapi Nabi Muhammad disebutkan dalam kisah kewafatan beliau cak itu, malaikat Jibril masuk dulu, kemudian disampaikan salam dari Allah, diberitahu di luar itu ada Israel, belum masuk kecuali atas seizin engkau. Lalu kemudian terjadilah apa yang berikutnya, Nabi panggil Fatimah. Sebagian mengatakan itu kejadiannya beberapa hari sebelumnya, Nabi berbisik dengan Fatimah. Ya, tapi kita yakini itu kejadian hari meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilnya Fatimah, dibisikinya di telinga Fatimah. Sudah dibisiki, Fatimah nangis. Fatimah anak Nabi nangis. Dipanggil lagi Fatimah, marah Fatimah, dibisiki oleh Nabi. Sudah dibisiki kedua, ikut tertawa Fatimah. Aisyah melihat dari jauh itu penasaran sebetulnya, tapi nak bertanya tak lemak, suasananya tak mendukung. Kelagi kalau Nabi sudah meninggal, ada satu kesempatan bertanya juga Aisyah itu, penasaran nian itu. Sampai Nabi lah jauh meninggal masih ditanya. Kepo je budak-budak Begwari ya. Aisyah bertanya dengan Fatimah, waktu Nabi nak meninggal itu, aku lihat kau dibisiki oleh Nabi, kau nangis. Sudah tu dibisiki lagi oleh Nabi, kau tertawa. Ada apa nian? Itu pertanyaan dari Aisyah. Dijawab oleh Fatimah, waktu aku dibisiki aku nangis, wahai Ummul Mukminin, itu Nabi memberitahu bahwa lah para waktu meninggalnya, lah datang malaikat yang nyabutnya nyawa. Maka aku tahu inilah hari terakhir Nabi hidup bersama kami. Nangis aku, bapakku nak mati, kan begitu. Lalu kemudian dibisiki lagi dan aku tertawa. Nabi ngomong dengan aku, sudah itu Fatimah, ketahuilah kelagi dari ahli warisku iko nek nulu menjemput aku dan milu tinggal maksudnya itu, di antara anak-anakku dan ahlul bait ini adalah engkau. Maka aku senang, aku tertawa. Ngapo? Karena aku nak nyusul bapak. Oh, rupanya itu kejadiannya ya.
Jadi malaikat Jibril nyampaikan salam, beritahu juga di luar itu ada Israel. Kalau Israel lah datang Pak, tak naruh dia tugas yang lain. Dia bukan nak nyampaikan wahyu. Nyampaikan wahyu itu tugasnya Jibril. Bukan nak nurunkan hujan. Nurunkan hujan itu tugasnya Mikail. Kalau Israel datang lebar. Kalau di kita ya, tugasnya cuma sekok nyabut nyawa. Akhirnya diizankan oleh Nabi masuk malaikat. Ya, malaikat Israel itu bersamaan dengan Jibril ya, lalu kemudian mengucapkan salam dengan Nabi dan ngomong pula dengan Nabi malaikat Israel ini. Apa yang diomongkan? Ya, malaikat Israel ngomong apa yang diamanahkan oleh Allah. Kalau dia datang tugasnya nyabut nyawa. Tapi inilah khawais, kekhususan Rasulullah, bukan untuk yang lain-lainnya. Bahwa ketika nak nyabut nyawa itu ditanya dulu, wahai Muhammad, taulah kalau aku datang tugasnya nyabutnya nyawa, tapi aku diberikan pilihan untukmu dari Allah. Apa kau masih nak hidup? Apa nak segera bertemu dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala birrafiqil a'la? Itu pertanyaan Israel. Oh, kalau gitu Pak, jangan berharap. Kau nak hidup lagi apa nak mati baik hari? Nak hidup lagi 5 tahun lagi kalau baca. Itu kita. Ya, Nabi tidak. Ya, waktu diberikan opsi pecah itu Nabi ngomong birrafiqil a'la. Birrafiqil a'la. Birrafiqil a'la. Jadilah malaikat Israel, akulah rindu nak bertemu dengan ar-rafiqul a'la, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sudah itu terjadilah apa yang terjadi. Nyawa Nabi Muhammad dicabut oleh malaikat Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di sini pernah nyaksikan sakaratul maut? Ada yang pernah sakaratul maut belum? Oh belum ya, belum. Ya, nyaksikan pernah? Naza itu proses orang mati. Ada pernah nyaksikan? Atau pernah tak kita baca orang mati itu ditarik dari mana dulu? Bawah apa atas? Apa pusat? Tengah-tengah? Hah? Kamu nak ditarik dari mana? Nah, itu baik pertanyaannya. Ya. Dicabut nyawa itu dalam riwayat dikatakan ditariknya dari bawah, dari arah sebelah kaki. Makanya kalau ada orang meninggal, ya itu biasanya nek pertama dingin, nek kaku itu bagian sebelah bawah kaki. Dicabut itu nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat di sini banyak hikmahnya, subhanallah. Dicabut Nabi itu ya, paling lembut malaikat Israel nyabut makhluknya Allah, itulah yang paling lembut dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling lembutnya malaikat Israel nyabut nyawa itu masih membuat Nabi merasakan sakit. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi sampai berujar, ya pecah orang kesakitan waktu dicabut nyawanya itu. Sehingga kemudian Nabi mengulas bertanya dengan Israel, apa yang kurasakan ini? Itulah kemudian yang dijawab bahwa itulah sakarat dalam kematian. Kita nyebutnya sakaratul maut. Makanya Nabi mengucap innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Pada kematian itu ada sekarat. Bapak Ibu, buku Yasin. Ada buku Yasin di rumah Kalau ada orang 40 biasanya mageka buku Yasin. Dalam buku Yasin itu ada doa selamat ya. Hafal gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta dalam doa selamat itu. Mungkin kita selamui, kau lupa. Itu doa yang paling hebat kita minta dengan Allah. Allahumma, ya Allah, hawwin alaina, tolong ya Allah ringankan, mudahkan, lembutkan fi sakaratil maut. Waktu datang janji kami sakaratul maut itu. Minta kita dengan Allah. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, masih kepada malaikat Israel. Wahai Israel, sakitnya mati ini apa itu juga yang bakal dirasakan oleh umatku? Ini pertanyaan Nabi. Lalu kemudian Israel jawab, wahai Muhammad, yang kubuat untukmu iko, aku nyambut nyawamu iko,
itulah 72 kali lebih lembut dari apa yang bakal aku buat untuk umatmu nanti. Nabi itulah lembut, masih ngucap itulah 72 kali lebih lembut dari apa yang bakal kita terima, Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bid'an wa isrin, lebih lembut 25 kali dari apa yang bakal dilakukan Israel untuk kita. Bayangkanlah seorang Mbak Mano rasanya sakit sakaratul maut, ya. Karena itu kemudian, nah ini hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya terucap doa dari Nabi, dan inilah doa Nabi untuk kita. Nabi kemudian minta dengan Allah, Allahumma, ya Allah, sakil alayya wa khaffif an ummati. Ya Allah, sakitnya sekarat ini untuk aku baik, jangan kau timpukan untuk umatku. Kata Nabi, atau dalam bahasa yang lain, ya Allah, sakitnya sekarat ini aku baik nanggungnya, jangan untuk umatku. Bayangkan Pak, Bu, ya, aku punya ilustrasinya itu, ya, agar kita paham maksud doa dari Nabi ini. Ini misal, Ibu, Bapak, ada nih sedang sakit itu, di situ. Tak naruh, galak tak ada kamu sakit. Tanda, oh itu anda, ya Pak, galak tak ada sakit Pak. Galak dengan tak ndak sakit itu, aku ada cerita. Tapi dalam riwayat juga disebutkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu, kalulah berjalan waktu yang lama tak sakit-sakit, itu diantara doa yang diminta dengan Allah, ya Allah, sakit ke aku. Minta sakit dengan Tuhan. Kalau lama waktu itu dia tak sakit-sakit. Tapi perhatikan juga, kita minta sakit itu sakit biasa Pak, yo. Jangan ya Allah tolong setruk ke aku. Oh nauzubillah, jangan ya. Sakit yang dimaksud itu minta sakit demam 2-3 hari lah Pak, itu humma namanya. Kata Nabi, siapa yang diberikan sakit demam 2-3 hari atau lebih itu diampunkan dosa-dosa kecil yang dia buat, diangkat dosa-dosanya itu. Nah sahabat ngapo minta sakit itu? Karena khawatir kalau selama itu sehat terus badan, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mereka hati-hatinya. Apa pula Ustaz istidraj itu? Istidraj itu adalah orang yang dapat nikmat tapi dia masih maksiat. Itu didulukan nikmatnya oleh Allah, siksanya diakhirkan. Makanya sahabat itu minta, ya Allah sakitkan kami. Nah, balik kepada yang tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya anak-anak kan? Oh, banyak budak-budak ini. Tadi aku sepakat dengan guru kita Pak Suparedi, ya. Adik-adik kita ini, anak-anak kita inilah yang akan kita didik baik-baik, kita bekalkan ilmu agama agar nanti masa depan dusun kita ini tetap terjaga Islamnya. Nak jadi apa baik terserah. Kalau ada yang nak jadi tentara, lajulah. Nak jadi polisi, lajulah. Nak jadi dokter, silahkan. Tapi basic bekal agamanya harus kuat. Ngapa? Agar kalau jadi polisi, polisinya baik. Ya. Kalau jadi tentara, tentaranya baik. Jadi dokternya baik. Nah, kita banyak budak-budak ini Bapak Ibu. Tengok, lihat kalau dia sedang demam misalnya. Itu untuk orang tua, inilah merasakan ada anak. Kita kalau anak kita sedang demam, biasanya apa? Orang tua kita ikut merasakan dengan anak itu. Atau apa yang terucap dari lisan kita ini, itu. Apalah biasanya? Anak kita demam, panas betul. Biasanya orang tuanya itu mengucap, ya Allah, kalau baca aku baik demam, ya Allah biarkanlah dia sehat. Betul tak Bu? Kalau tak pernah mengucap baik itu diragukan keibuannya, diragukan kebapaannya. Kita jantan baik lagi baik itu. Melihat anak sakit, anak demam, kita ngomong, ya Allah kalau baca aku baik nanggung demamnya, dia biarkanlah sehat. Itu bahasa cinta orang tua untuk anak. Itulah Nabi tadi itu. Ya Allah, sekaratul maut itu aku baik nanggung sakitnya, aku baik nanggung beratnya, jangan untuk umatku. Itu bahasa cinta Nabi untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai hari ini kita lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada maulid. Aku neman ditanya, kadang-kadang ditanya, karena masih ada baik kadang-kadang. Ustaz, mana hukum merayakan maulid? Maulid boleh. Ada dalilnya, banyak dalilnya. Datangkan ke sini kalau misalnya ada orang yang ngomong maulid tak ada dalil. Banyak dalilnya. Dari Quran ada, dari hadis Nabi ada, dari bahkan usul fikih misalnya maslahat mursalah juga ada.
Quran hadis banyak, tak usah disebutkan. Kita sebut baik dalil dari maslahat mursalah. Pentingnya ngadokan maulid. Ngapo kalau tak naruh maulid hari ini, kita khawatir makin banyak nih lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dikenangkan dengan Nabi banyak nih lupa. Iko ni dikenangkan agar kita kemudian tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, banyaklah ni tak hadir, banyaklah ni di luar rumah daripada ni datang ke masjid. Benar juga. Tapi paling tidak kalau datang bulan Maulid, ada ni muat banner. Ada muat banner gitu, okay? Ada ni buat flyer, disebar di Facebook, disebar di Instagram, dimasukkan di YouTube dan sebagainya. Paling tidak beritahu orang-orang di luar sana bahawa iko bulan Maulid, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita iko tak dikenangkan dengan Nabi, kita takut lama-lama lupa dengan Nabi. Ya, lihatlah budak-budak bego hari ya, tapi bukan di siko ya, di siko bagus-bagus. Di luar ya. Tapi kalau tak hati-hati di luar itu sedang duduk di siko. Ya. Lihat di luar sana budak-budak itu kiblatnya lah berubah. Mestinya kiblat kita itu Mekah dengan Madinah, karena di situ Nabi, makam Nabi juga di situ, lah bergeser jauh bergesernya itu. Dari Mekah ke Madinah, kemana misalnya? Salah satu kiblat budak-budak muda hari ini. Ke Korea. Nah, ada nih baca. Ke Korea. Ya, pelihaannya opa-opa Korea itu. Ya, K-pop dan sebagainya. Ya, bapak umaknya drakor, drama Korea. Nah, lengkap rumah itu. Bapak umaknya drama Korea, anaknya K-pop. Nah, kalau tak hati-hati betul gitu. Anak-anak kita itu jauh bergeser. Kalau tak dikenangkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita khawatir macam mana generasi kita yang akan datang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kamu dapat berita tak ada? Ya, sekitar sebulan yang lalu terjadinya di Perancis. Walaupun jauh tak apa aku bawa ke sigo ya. Ceritanya itu bahwa di Perancis sana melalui presidennya, ada nih macam beritanya. Siapa presiden Perancis? Emmanuel Macron. Ya, agar lemak ngenang kenyo kenang kabe makroni. Makanan ya, Macron. Ya, Emmanuel Macron, presiden Perancis. Ya, sekitar lebih kurang sebulan yang lalu di negaranya itu, di gedung pemerintahan salah satu wilayah di daerahnya itu, ditembakkanlah gambar di gedung pemerintahannya itu. Lebih kurang 4-5 jam gambar itu dipasang di situ sehingga siapapun yang lewat terlihat. Apa isi gambarnya? Gambarkan kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ini Pak, dalam syariat kita ngambar Nabi tak jadi. Hati-hati kalau punya anak di pandai karikatur ya. Jangan buat gambar Nabi, haram hukumnya. Nah, iko di Perancis sana bukan bayi gambar. Dikartunkan wajah Nabi, ditulis ini adalah Muhammad, dan tulisannya pun isinya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita khawatir kalau kita lah tak merasa ada Nabi Muhammad itu, siapa nak mela beliau itu. Karena itu waktu Presiden Perancis Emmanuel Macron itu melakukan perbuatan itu, nih paling cepat meresponnya itu Grand Sheikh Al-Imamul Akbar Al-Azhar di Mesir. Kita kalau di kampus, iko ada budak KKN Unsri ya. Mohon maaf belum disapa ya. Kamu paham tak ada aku ceramah kok? Paham ya? Mana yang Unsri tadi? Ada yang Unsri Pak? Iya, paham BDS. Lagi kamu KKN ini kok belajar bahasa Bedamaran. Ya. Jadi kalau kita di kampus itu nek paling tertinggi jabatannya itu rektor. Tapi kalau di Al-Azhar, di atas rektor itu ada sekok lagi orang di paling tinggi. Namanya Al-Imamul Akbar, Grand Sheikh Imam Akbar. Dia di paling tinggi. Jadi waktu Macron itu membuat kartun, ditampilkan di layar besar, dilihat oleh penduduknya, ngino Nabi, dia di paling utama merespon bahwa umat Islam tidak menerima apa yang dibuat oleh Macron itu. Karenanya kemudian imam ini menyerukan muqoto'ah. Muqoto'ah itu bahasa kitanya boykot. Ya, boykot seluruh produk-produk Prancis ya dari peredaran di toko-toko. Cabut kalau ada iko dari Prancis, jangan dibeli. Iko dari Prancis, jangan dibeli dan sebagainya.
dan itu akhirnya sampai membuat Prancis itu takut. Ya, Emmanuel Macron itu kemudian minta dia nulis surat dengan Grense itu, tolong berhentikan seruan boikot produk-produk kami itu, karena dia merasa lah berjalan hari, lah berjalan minggu, banyak ruginya secara negara kalau negara-negara di Timur Tengah dan Arab itu memboikot produk mereka. Tapi apa jawaban imam ini? Kami tak akan berhenti boikot sampai engkau sebagai presiden Prancis minta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Lihat Pak, ini marwah namanya. Marwah itu apa? Wibawa kita sebagai umat Islam. Kita tak senang Nabi dilecehkan, tak senang Nabi dihina, tak senang Nabi dibuatkan gambar. Lagi yang nak kecuali kita umat Islam sendiri. Jadi itu harus disuarakan. Ustaz, kita kok di pedamaran tak naruh produk Prancis. Ya sebut tak naruh, mungkin ada tapi tak naruh. Produk Prancis kok mahal-mahal. Kalau tasnya mahal-mahal, tapi kalau minuman juga ya. Untung tak ada disurungkan di depan aku. Kadang-kadang berapa maulid di Palembang itu, aku nyerukan boikot, di depanku ada aqua. Nah tak cocok yo. Tapi karena haus masih diminum juga. Ya, karena bukan aku belinya. Tapi seruan boikot itu harus digencarkan. Pak, bayangkan baik. Boikot itu baik kok misalnya. Ada orang muat salah, muat kita betoko, lalu kita suruhkan orang-orang itu, jangan belanja lagi di toko itu. Kira-kira apa yang bakal terjadi seminggu? Bangkrut tokonya itu, selesai. Nah itulah yang terjadi di Prancis dengan boikot dari Al-Imam Al-Akbar itu. Nah ini tidak akan lahir seruan itu kecuali dari orang yang cinta dengan Nabi. Makanya budak-budak kita iko bacokan cerita tentang Nabi. Kan masih banyak kita kok TKTPA banyak, tiap-tiap masjid ada TKTPA. Ada adik-adik Irmanyo. Alhamdulillah kita ada pesantren. Ada pesantren sekarang di Al-Mumtazah. Sekolah-sekolah yang juga ada juga bagus keagamaannya. Meranti, persatuan, belum lagi sekolah negeri, ada rohisnya dan sebagainya. Bacokan cerita-cerita Nabi agar Nabi itu jadi suri tauladan untuk anak-anak kita ini. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, makin banyak budak pedamaran nek pakam ilmu agamanya. Aku selalu semangati bapak ibu nek muda-muda iko, nek punya anak-anak kecil baik hari ya. Walhamdulillah lah banyak budak pedamaran iko nek masuk pesantren. Masuk pesantren juga hasilnya bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan main-main. Ada nila hafal 5 juz budak pedamaran. Ada nila hafal 10 juz. Ada nila khatam Al-Quran 30 juz. Sampai galau beritanya kepada kita. Tinggal ngumpulkan budak-budak ini baik agar kemudian disampaikan iko contoh budak pedamaran di hafal Quran. Iko contoh budak pedamaran di sukses dalam bidang agama agar nanti mereka nuruti. Ya, nah itulah yang pengen ku sampaikan kepada bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang berbahagia, karena itu kita maulid ini ngadirkan lagi. Oi, kita ni ada nabi. Jangan lupa dengan nabi. Tengok nabi itu apa yang ditinggalkan oleh beliau agar hidup kita ikut terarah dan sesuai dengan tuntunan agama. Tahu saya jauh-jauh. Masjid Babul Khairi kok kan parak pasar, kalangan. Ada pasar pagi, kalangan minggu. Betapa banyak contoh Nabi itu di dalam pasar. Bahkan Nabi waktu sampai di Madinah, pertama kali dibangun oleh beliau selain daripada masjid, kata Nabi apa? Kita buat pasar sorang, berhenti beli pasar Yahudi. Ngapa pasar Yahudi? Nimbangnya ngicuk. Beli sekilo bawa ke rumah 9 mato. Kemana belarinya semato itu? Ya, buat pasar sorang kata Nabi. Ya, muak pasar seorang agar jangan lagi ada nek dirugikan. Ya, lihat contoh-contoh Nabi sampai sedetail itu. Itu nak kita hadirkan. Siapa nak nyampaikannya? Kita ikolah dalam pengajian, dalam maulid, dalam tabligh agar umat ini jangan sampai merugikan orang lain. Baca Quran di surah Al-Mutaffifin. Ada nek berjualan di situ. Tak apa-apa aku singgung dikit ya. Nek berjualan kena, nek belanja juga kena. Agar imbang, ya. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin itu Allah sebut. Iko contoh maksudnya di antara apa yang dibawa oleh Nabi itu. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin disebutkan, wailul lil mutaffifin. Wail, celaka lil mutaffifin, orang-orang dik curang.
Siapa nek curang? Ada dua penjelasannya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat 2, ayat 3. Iko orang-orang nek curang dalam jual beli. Mulai dulu ayat 3-nya. Apa itu? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nimbangnya itu ngicuk. Nah, itu bahasa kitanya. Nimbangnya itu merugikan orang. Nimbang depan mata kita sekilo. Percaya kita. Datang ke rumah ada timbangan, kebetulan ada timbangan. Waktu ditimbang ulang 8,5. Nah, kemana 1,5 itu? Lihat kantong tak naruh nih. Cari, ayo. Kemana belarinya itu? Oh, rupanya dicalaki oleh nek berjualan itu. Dosa besar hukumnya. Orang yang merugikan orang lain, termasuk ngurangi timbangan. Kami nek beli tadi apa? Ada. Dalam ayat yang keduanya hati-hati. Iko pacak kena dengan kita kalau kita tak hati-hati. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia belian, dia belanja, dia maksa merugikan pembeli, merugikan penjual sakit hati. Lah benar-benar ditimbang sekilo. Datang kita nyampau jeruk misalnya, jeruk. Lah sekilo ditimbang oleh penjual. Datang kita ngambil 2-3 lagi jala, oi tambah kacak 2-3. Iya. Penjual itu tadi tu oleh tak lemak. Apa takut misalnya pelanggan berlari? Iya. Apa masalah yang lain? Ya sudah ambil lah. Tapi dalam hatinya berotok. Ya, dalam hatinya ngomel. Ya Allah, kalau saya kok 2-3 jeruk, kalau orang 10, lah sekilo puluh jatuhnya itu hilang aku ya. Sakit hatinya itu. Nek jadi itu kalau misalnya ikut nek berjualan itu ya. Lah sekilo, dia juga tak ada ngicuk, lalu kemudian diambilnya sekok. Nah, ku tambahi ya. Bahasa kita apa? Ngangati persen ujuran kita ya. Nah, ikut ku perseni itu jadi. Tapi kalau kita nek belanja, kita nek bebelian itu nek ngambil seorang, lalu kita tambahkan di jualan orang itu, ya di timbangan orang itu berusaha wail kata Nabi. Ya, makanya tuntunan Nabi itu adil untuk segala-galanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita lah masuk di penghujung juga ya. Oleh-olehnya yang sifatnya bisa kita amalkan. Kalau tadi dari awal sampai di pertengahan niko untuk mengingatkan kita pentingnya kita itu ngenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dari bagaimana cintanya Nabi dengan kita. Termasuk detik nak meninggal pun masih dikenangkannya oleh Nabi itu siapa? Kita juga, bukan orang lain. Kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak ada 3. Ikut dikenangkan ya. Dikenangka, dilakukan. Dikenangka, diamalkan. Dikenangka, dibuat. 3 pesan kita. Karena yang paling penting bukan waktu maulid malam iko. Kalau maulid malam iko selesai cuma semalam. Nek paling penting itu setelah maulid kita nak ngapo? Apa kita nunggu maulid tahun depan baru mengenang Nabi lagi? Apa kita nunggu setahun lagi baru kemudian teringat, oh maulid lagi, last tahun berarti. Tak ada. Kita nak buat yang 3 ini. Apa yang pertama? Yang pertama, banyakkan kita ngucap solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko pesan mungkinlah neman disebutkan ya, tapi harus diingatkan, harus dikenangkan betapa luar biasanya manfaat bersolawat kepada Nabi. Ustaz, solawat yang mana? Solawat di siko maksudnya solawat yang biasa, yang populer, yang disebut oleh Nabi. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang itu banyakkan baca dalam keseharian kita. Lihat artinya. Ya Allah, Allahumma salli, berikan keselamatan, kesejahteraan ala sayyidina Muhammad, untuk Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak ada kita bertanya, solawat iko no akan selamat untuk Nabi, apa Nabi tak selamat? Pernah tak ada bertanya gitu? Nabi kira-kira selamat tak ada lagi? Mana Pak? Di akhirat Nabi selamat. Woi Pak, Nabi tak selamat, siapa lagi ini selamat? Kan Pak itu. Lalu untuk apa umat Islam seluruh dunia ini mengucapkan solawat? Ya Allah, sejahterakan Nabi. Ya Allah, selamatkan Nabi. Ternyata itu yang bahasanya Nabi katakan dalam hadisnya. Solawat itu bukan untuk beliau. Balik lagi ke yang ngucap solawat Nabi itu. Nabi mengatakan, man shalla alayya solatan, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang sekali bersolawat kepadaku, 10 kali Allah bersolawat untuk dia.
Agar lebih jelas, baik kok contohnya. Kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan, sejahterakan untuk Nabi kami Muhammad. Itu Allah jawab, kau selamat, 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 kau selamat. Sekali kita mengucap solawat untuk Nabi, Allah yang doakan kita 10 kali dengan doa keselamatan. Itu uniknya solawat, Pak. Kalau doa ni lain, kita kan minta dengan iko kita dengan solawat, Allah ni doakan kita. Kira-kira makbul tak? Tak perlu ditanya lagi. Selama ini kita doa baik minta Allah yang makbulkan. Iko Allah ni berdoa agar kita itu selamat 10 kali dari satu solawat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dulu guru kami berpesan, sampai kata beliau, kalaulah tak ada zikir-zikir ni lain, tak naruh subhanallah, tak naruh alhamdulillah, tak naruh Allahu akbar, tak naruh la haula quwata illa billah, sudah cukup zikir untuk kita umat Nabi ini dengan mengucap solawat kepada beliau. Sakingnya. Maka kalau ada banyak masalah, baca solawat. Rezeki macam belum lancar, boleh tawasul dengan banyak baca solawat. Kalau ada masalah, sedang galau, budak-budak muda sedang gundah gulana, ya, ngapo jodoh belum datang-datang, misalnya, ya, kalau nik muda, ngapo kemudian rezeki juga belum lancar, banyak kan boleh mengucap solawat. Ya, aku dulu ada pengalaman nih solawat ini. Kalau orang Arab, ya, orang Arab di Mesir dulu baik kok. Misalnya ada mobil kok di jalan, bertomboran, mobil itu bertomboran, ya penyok lah, apa bahasa dusun kita penyok? Ah? Kempot, iya. Tak ada aku dulu bahasa dusun, ya. Tak terkenang baik. Kempot mobil itu, bertomboran. Berapa kali aku teliak baik itu. Biasanya dia akan keluar. Mobil sekok, mobil dua, kan dua mobilnya, bertomboran tadi. Dia akan keluar, bertemu, ya. Lalu kemudian saling segak bahasa kitanya, saling marahi. Tapi orang Mesir itu, subhanallah, mereka itu jarang sekali berani nurunkan tangan. Maksudnya jarang nak nabok, ya. Karena sudah tahu mereka itu, kalau siapa nih nabok dulu, walaupun dia benar, bawa ke pengadilan dia jadi salah. Makanya mereka itu kalau bebala, bertengkar, cuman omongannya. Jadi omongan mereka baik yang kuat, tapi hatinya itu lembut. Itu orang Mesir. Sama baik baca orang kita, ya. Baca ngomong ke orang Arab, ya. Orang Pedamaran kalau berkumpul, aku tekatonian di Palembang tuh, sudah kalau orang Pedamaran lah berkumpul, tak teliak lagi orang lain itu, ya. Tapi orang Pedamaran itu omongannya baik besar, hatinya lembut. Lemak kok ngomong depan orang Pedamaran, ya. Kalau diulur ke depan orang lain, ya. Tapi betul, kita ngomong baik besar, tapi hati bagus. Orang Arab baik itu, kalau kemudian dia bertomboran, ada nih kempot, keluar mereka bermarahan, biasanya jarang saling pukuli. Itu lagi ada orang di melihat, tak ada niamkan. Yang mereka ucapkan biasanya apa? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Nyuruh bersolawat kepada Nabi. Itu nek sedang bermarahan itu langsung ucap biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak, kalau sudah mengucap solawat, nek tadi itu bertengkar selesai. Tak naruh lagi, sudah kita damai dulu, tak baca balik, damai dulu di siko, tak naruh kalimat, ya. Kita ke bengkel dulu, tak naruh, selesai. Selesai dengan apa? Selesai dengan mengucap solawat. Itu diantara keutamaan solawat yang pernah kami saksikan. Jadi ini pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah maulid iko banyakkan maca solawat. Ibu ada masalah, sambil kita berharap berdoa dengan Allah itu zikir bae solawat. Banyak-banyakkan bae zikir solawat. Ya Allah, ngapo nasib pecah tak menyebelahi, ngapo nasib pecah belum nak mampir ke kami. Banyakkan baca solawat, zikir-zikir solawat, minta dengan Allah, tawasul dengan keutamaan dan fadilat dari solawat. Iko nek pertama. Nek kedua, ya. Nek kedua, nek paling penting pada peristiwa maulid iko agar dikenangkan, apa itu? Hadirkan Nabi di rumah kita. Hadirkan Nabi di rumah kita. Maksudnya satu, menghadirkan Nabi itu banyak-banyak kita nyontoh Nabi. Karena itu tak naruh jalan lain, bagaimana nak nyontoh Nabi itu, hadirlah dalam majelis. Tak cukup dengan maulid. Maulid cuma setahun sekali. Ya, cuman pula nek disampaikan itu nek baikolah. Bukan belajar bak mano cara semayang, bak mano cara puasa, bak mano cara laki di rumah dengan bini, bini di rumah dengan laki, bak mano cara orang tua dengan anak. Tak naruh di maulid, jarang disampaikan. Maulid cuman baikolah, ngenang-ngenang gabai. Di mana belajarnya? Di majelis-majelis ilmu sesudah maulid Nabi ini.
Maka menghadirkan Nabi di rumah itu milui sunnahnya, belajar dalam majelis. Yang kedua, hadirkan Nabi di rumah itu dalam bentuk beli. Ya, sekali lagi diulangi, beli buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepakkan di lemari rumah kita. Kalau ada waktu senggang mulai kita nak baca, di antaranya yang pacak kita baca itu buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz lah zaman HP baik hari. Muka Google be ada galo itu termasuk nak nyari tentang Nabi Muhammad. Benar ada galo di Google itu. Tapi aku takut kalau kita lah muka Google lain pulau ndik dicari. Banyak godaan di Google itu. Ndik haram ada, ndik subhat banyak. Nek halal juga ada, nek baik ada, nek buruk lebih banyak lagi. Ya, YouTube itu jangan dikira bagus galau. Makanya subscriber Ustadz itu jarang naik kecuali lah terkenal nian. Ya, ngapo? Tak banyak orang galak dengar ceramah. Tapi coba lihat nek prank-prank itu ya, banyak subscribernya ya. Nah, makanya kamu tuh sudah kau subscribe YouTube aku ya. Nah, ya. Namanya sama Window Putra Wijaya. Aku nih nak ngejar 1000 hari, belum 1000. Kan ini muda-muda kan megang HP kalau, jangan lupa. Ya. Nah, jadi hadirkan Nabi di rumah. Hadirkan Nabi di rumah kita dengan buku, beli buku beliau. Kalau kemudian lah ada di rumah kita maco buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nek kedua. Nek ketiga. Ya, iko juga penting, masukkan dalam doa kita tempatnya itu. Solawat sudah. Maco tentang buku Nabi, belajar majelis agar milui Nabi sudah. Masukkan. Iko nek ketiga pesannya itu untuk kita amalkan waktu berdoa. Sudah semayang, lagi berdoa. Kapanpun waktu kita berdoa, masukkan dalam list doa kita itu, dalam permintaan kita itu ngomong dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah, dalam malam-malam yang kulalui itu. Kan banyak malam kita ini. Setahun 365 malam. Kalau kita jatah 30 tahun baik hidup, lah berpuluh ribu malam yang kita lalui. Berpuluh ribu malam itu kemungkinan kita bermimpi. Maka minta dengan Allah dalam doa itu, ya Allah, tolong nian ya Allah, semalam baik dalam sejarah hidupku itu, kalau aku tidur bermimpinya itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nih pernah berdoa baik itu? Jangan-jangan tak naruh nih pernah berdoa baik itu. Padahal kalau mimpi bertemu dengan Nabi, uji Nabi, syaitan tak pacak nyerupai aku di dalam mimpi. Kalau kita mimpi bertemu bapak, mimpi bertemu mak sudah meninggal dalam tidur, itu 50-50. Masih ada kemungkinan itu jola bapak kita, mungkin jola umat kita, tergantung bagaimana untuk mimpinya, tapi mungkin juga nek kita lihat itu adalah setan. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Nabi, disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis tentang mimpi bertemu dengan Nabi, kata beliau, syaitan tak dapat menyerupaiku di dalam mimpi. Karena itu kalau orang mimpi bertemu dengan Nabi, mimpinya hak, mimpinya benar. Makanya kita harus dipinta. Minta baik kadang-kadang belum tentu dikabulkan, apalagi tak minta nian. Mintalah dengan Allah, ya Allah, ya kami tahu ya Allah masih banyak maksiat, kami masih banyak dosa, tapi jangan ya Allah dosa itu ngalangi kami untuk mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh banyak guru kita, kalau orang lah mimpi bertemu dengan Nabi, dunianya selamat, akhiratnya dapat syafaat. Nah ya, jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasanya itu baik mungkin yang baca disampaikan. Tolong ingat-ingat 3 pesan tadi. Itulah yang paling penting sebetulnya, walaupun disebutkan di terakhir. Pertama, banyakkan kita maca solawat kepada Nabi. Yang kedua, hadirkan Nabi di rumah kita. Apa bentuknya? Hadir majelis agar tambah ilmu kita, beli buku agar tambah cinta kita dengan Nabi. Yang ketiga, sudah kita solawat, sudah kita ngadirkan Nabi di rumah kita, lalu tutuplah dengan banyak-banyak berdoa, ya Allah tolong ya Allah, hadirkan ya Allah, temukan ya Allah, mimpikah kami ya Allah, mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, salawat lagi. Ya, kita akhiri sebelum kita tutup dengan doa ya, dengan satu salawat penutup. Saya biasa salawat yang itu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Doa. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama mengakhiri malam yang mulia ini ngambil berkah yang banyak. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik, dikumpulkan dengan Nabi insyaallah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah sebagai tawassulan untuk sampainya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في هذا المجلس المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, kami bertawassul dengan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab untuk selamat dunia kami, menjadi sebab ya Allah untuk selamat kehidupan akhirat kami ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin, melalui asma'ukal husna, asmamu, nama-namamu yang indah dan sifatmu yang agung, kau kabulkan ya Allah hajat-hajat baik kami di malam yang mulia ini. Yang sedang sakit ya Allah engkau sembuhkan, baik diri kami dan keluarga kami. Yang sedang ditimpa masalah ya Allah engkau berikan jalan keluar. Yang sedang dililit hutang ya Allah engkau berikan ya Allah kemudahan untuk melunasinya. Yang sedang mendapat ya Allah ujian daripadamu diberikan kesabaran. Dan ya Allah yang punya hajat semua daripada hajat-hajat yang baik engkau kabulkan. Allahumma ya Allah, dengan hadirnya kami dalam bulan Maulid memperingati kelahiran dan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tawassul kami, menjadi sebab bagi kami ya Allah untuk dianugerahkan dapat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, juga dengan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, dengan kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dipertemukan kami ya Allah di kehidupan akhirat, menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah untuk
Namai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah berkumpul di telaga Al-Haud di dalam surgamu ya Allah, mereguk manisnya telaga Al-Kautsar dari tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon ya Allah jangan jadikan lalai kami, jangan jadikan dosa kami hari ini, jangan jadikan ya Allah maksiat kami hari ini sebagai jalan bagi kami ya Allah untuk sampai kami kepada hidayah-Mu. Kau berikan ya Allah hidayah kamu kepada kami ya Allah. Kau berikan ya Allah jalan yang lurus untuk kehidupan kami ya Allah. Jadikan ya Allah hari yang esok menjadi hari yang lebih baik dari kemarin dan hari ini. Allahumma ya Allah jadikan kehidupan kami akhir kehidupan yang terbaik, husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubata wal istiqamata warzuqna husnul khatimah. Allahumma biha Allahumma biha Allahumma ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.